Ya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan coba membahas terkait surat berharga negara retail atau biasa disebut SBN retail. Nah, ini instrumen yang bisa dibilang rendah risiko dan mulai menjadi favorit sepertinya, terutama di tengah ketidakpastian global saat ini ya. Tentunya selain emas. Nah, SBN retail ini rendah risiko karena dijamin oleh negara. Dan secara historisnya, Indonesia itu setahu saya tidak pernah sekalipun gagal bayar. Ya, jadi tidak pernah ada penundaan untuk membayar hak-hak investor yang memiliki surat berharga ini. Walaupun kita juga tetap harus sebagai investor ya, kita juga tetap harus hati-hati dan mempertimbangkan risiko karena kalau kita melihat di dunia internasional, di luar negeri, ada negara seperti Yunani yang pernah gagal bayar surat berharganya. Tentunya kalau negara sampai gagal bayar itu kondisinya mungkin sudah sangat genting, sangat ya krisis lah. Itu kan sesuatu hal yang tidak kita inginkan di negara tercinta kita. Jadi bisa dibilang selama tidak ada kondisi-kondisi darurat apapun, surat berharga negara ini tetap akan dibayar oleh pemerintah. Jadi resikonya cukup kecil. Nah, di Indonesia itu, ini saya mengacu pada websitenya Kemenq, ada 5 jenis ya surat berharga negara retail yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi setahu saya hanya ada 4 yang biasanya ditawarkan ke retail. Untuk sukuk wakaf sendiri, nanti mungkin rekan-rekan bisa komen di bawah ya, karena untuk sukuk wakaf saya tidak terlalu ingat apakah mungkin pernah ya pernah ditawarkan. Tapi setahu saya pada umumnya yang ditawarkan itu obligasi negara retail atau ORI, saving bond retail atau SBR, sukuk retail, dan juga sukuk tabungan. Nah, ini 4 ini yang biasanya ditawarkan ke masyarakat. Oh, nanti untuk jadwalnya nanti kita cek di belakang. Nah, pertama kita mungkin mulai dari obligasi negara retail dulu. Nah, obligasi negara retail ini bisa diperjualbelikan. Jadi kalau rekan-rekan yang khawatir terhadap likuiditas, obligasi negara retail ini bisa menjadi salah satu pilihan karena tidak harus menunggu jatuh tempo dulu. Jadi kalau rekan-rekan setelah 6 bulan atau 9 bulan butuh uang ya bisa dijual meskipun ada kemungkinan mengalami loss ya. Belum tentu Anda memperoleh capital gain walaupun kembali lagi tetap berpotensi, tapi setahu saya perlu dicermati hitung-hitungannya karena ini berbeda dengan saham. Nah, untuk kuponnya sendiri itu dibayar setiap bulan. Jadi kalau Anda orang yang sangat concern terhadap cash flow, ORI ini bisa menjadi pilihan juga. Karena setiap bulan Anda akan mendapatkan cash flow dan tentunya dipotong PPh final 10%. Jadi lebih baik ini daripada deposito. Kalau deposito kan masih kena 20% ya. Ini hanya kena 10%. Nah, tingkat bunganya kita bisa lihat di sini, tingkat kuponnya itu fixed rate. Ya tetap tingkat bunganya tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Jadi rekan-rekan sudah bisa menghitung kalau misalkan rekan-rekan ini ya ori membeli ori kok 27T3 atau 3 tahun, rekan-rekan sebenarnya sudah bisa menghitung kira-kira 3 tahun ke depan itu sudah dapat berapa, bisa dapat berapa, karena tingkat kuponnya tidak akan berubah sampai dengan jatuh tempo. Begitu pula untuk yang tenornya 6 tahun, jadi selama 6 tahun sudah bisa dihitung kira-kira mendapatkan imbal hasil berapa. Meskipun nanti tentunya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi. Tapi di sini salah satu instrumen yang menurut saya bisa direkomendasikan bagi rekan-rekan yang masih ingin mendapatkan cash flow rutin tiap bulan, aman, dijamin negara, dan juga kepastiannya tinggi karena suku bunganya tidak akan berubah-ubah. Oke, jadi kita next ke produk selanjutnya yaitu SBR
atau saving bond retail. Nah, saving bond retail ini berkebalikan dengan ORI. Jadi kuponnya itu mengambang dengan kupon minimal. Jadi maksudnya seperti apa? Semisal di sini investor itu membeli SBR tenor 2 tahun ya, SBR 013 tenor 2 tahun. Jadi minimum yang dia dapatkan adalah 6,45 per annum. Kuponnya itu 6,45 minimal. Nah, ini bisa dilihat, kita bandingkan dengan yang ORI. Nah, ORI itu mendapatkan kupon yang relatif lebih tinggi daripada saving bond. Kenapa demikian? Karena kalau rekan-rekan membeli SBR, rekan-rekan bisa saja mendapatkan kupon yang lebih tinggi daripada ORI. Karena misalkan suku bunganya naik, maka pemegang SBR akan merasakan keuntungan yang lebih tinggi. Semisal suku bunganya turun, maka minimum pemegang SBR akan mendapatkan 6,45 seperti yang tercantum. Jadi kembali lagi ya, kalau misalkan rekan-rekan memilih membeli SBR, pastikan rekan-rekan punya satu perhitungan atau asumsi bahwa akan terjadi kenaikan suku bunga dalam waktu 2 atau 4 tahun ke depan. Jadi potensi returnnya akan semakin besar. Kalau rekan-rekan tidak yakin dengan kondisi global, tidak yakin dengan kondisi suku bunga, maka ORI ini bisa jadi pilihan yang lebih baik daripada SBR. Nah, bedanya lagi dibandingkan dengan ORI adalah SBR ini tidak bisa diperjualbelikan, namun ada fasilitas yang namanya early redemption. Jadi gini, kalau rekan-rekan tidak terlalu butuh likuiditas ya, maka ya rekan-rekan cenderungnya mungkin akan lebih memilih SBR, karena kalau ORI bisa diperjualbelikan, SBR itu harus menunggu jatuh tempo untuk mendapatkan 100%. Tapi semisal butuh uang cepat dan harus mencairkan SBR, maka ada pilihan untuk mencairkan 50% maksimal dari total kepemilikan. Jadi bagi yang membutuhkan likuiditas, ini kurang menarik, silahkan ke ORI. Nah, untuk yang suku retail ini sebenarnya mirip-mirip dengan ORI, namun sudah dipastikan akses investasinya itu sesuai prinsip syariah. Jadi bedanya yang satu ya non syariah, yang satu syariah. Untuk yang suku tabungan juga sama. Dia ini sama dengan saving bond retail, ada fasilitas early redemption dan juga untuk imbal hasilnya pun mengambang. Jadi bedanya ORI SBR dengan sukuk hanya ada di pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. Jadi kalau rekan-rekan ingin yang syariah, yang berlandaskan prinsip syariah, silahkan memilih sukuk retail atau sukuk tabungan. Bagi rekan-rekan yang mungkin ingin yang konvensional, bisa ke ORI atau saving bond retail. Nah, kalau untuk sukuk wakaf sendiri, saya kurang paham karena kembali lagi ini pertama kalinya saya melihat, jadi nanti rekan-rekan silahkan tulis saja di komentar ya, yang lebih tahu mungkin ada penjelasan sukuk wakaf ini bagaimana. Karena setahu saya yang biasa ditawarkan ke retail itu hanya 4 tadi ya, ORI, SBR, suku retail, dan suku tabungan. Mungkin ini ditawarkan tapi jarang-jarang, saya juga kurang tahu. Nanti bagi teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita cek di jadwal penerbitan. Untuk bulan Mei itu ada sukuk negara retail. Jadi rekan-rekan yang tertarik silahkan untuk persiapkan uangnya. Nanti ketika dibuka silahkan untuk pesan. Jadi hitung-hitung membantu APBN negara.
Jadi keren, salah satu hal yang saya suka dari SBN ini adalah paling tidak kita itu ikut membantu negara, memberi utang kepada negara. Ya, meskipun kembali lagi ya banyaknya kasus korupsi mungkin membuat kita skeptis, tapi paling tidak ini adalah salah satu cara selain tentunya kita membayar pajak untuk membantu negara. Nah, selain itu nanti di 14 Juli ada Saving Bond Retail, di 22 Agustus ada Sukuk Negara Retail, 29 September ada Obligasi Negara Retail lagi, dan di akhir tahun ada Sukuk Tabungan. Nah, kembali lagi jadwalnya ini biasanya diterbitkannya di awal tahun oleh Kementerian Keuangan. Jadi rekan-rekan sudah bisa mempersiapkan kira-kira produk mana yang cocok dan juga tentu saja dananya. Jadi ini adalah salah satu instrumen yang bisa dibilang sudah terbuka lebar ya, bisa beli di manapun, mau di Bibit atau di sekuritas sudah banyak, atau bahkan beberapa perbankan pun memiliki platform. Jadi nanti kalau misalkan rekan-rekan bingung bisa ditanyakan ke bank yang rekan-rekan pakai, mereka juga juga sedia. Tidak harus ke sekuritas ataupun eh, platform seperti Bibit ya. Seperti itu. Nah, demikian. Nanti kita coba untuk membahas instrumen-instrumen yang lain. Sekiranya ada masukan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat. Klik like dan subscribe, dan see ya di konten berikutnya. Terima kasih.